Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua buah nikmat yang mana banyak orang tertipu dalam keduanya, yaitu dua nikmat tadi kata Rasul, as-sihhah, nikmat sehat, wal faragh, nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan benar di dalam hadis ini maghbun, kata ghaban dalam bahasa Arab artinya tertipu dalam jual beli. Dan biasanya tertipu ini baru ketahuan nanti, setelah sudah beli barangnya baru ketahuan. Dan seperti itu pula dalam masalah kesehatan dan waktu luang, baru kita sadar ketika dua nikmat ini hilang, baru kita sadar bahwa kita selama ini tertipu. Hadis ini menunjukkan bagaimana kedudukan waktu bagi seorang muslim. Dan ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran berkali-kali oleh Allah Azza wa Jal, bahwa Allah bersumpah dengan waktu berkali-kali. Allah berfirman, wal asr, demi masa. Allah berfirman, wal layli idha saja, demi waktu malam. Wan nahari idha tajalla, demi waktu siang. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Dan lain-lain disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang berhak, satu-satunya yang berhak bersumpah dengan makhluk hanyalah yang menciptakan makhluk. Sedangkan kita makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah yang menciptakan makhluk yang berhak bersumpah dengan makhluk. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, menunjukkan kehormatan yang tinggi dari makhluk tadi, keagungan yang besar dari makhluk tadi, yaitu waktu. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu dalam berbagai bentuknya, Allah menunjukkan betapa agung dan hormatnya waktu ini, terutama bagi kita orang muslim. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Termasuk dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini ditegaskan oleh Rasul, sehingga bentuk keislaman yang sempurna atau yang baik adalah memanage waktu sebaik mungkin. Ini nggak bermanfaat, tinggalkan. Ini nggak bagus buat saya, ini bukan perkara yang mendatangkan pahala bagi saya, tinggalkan. Dan ini menjadi perkara yang diperhatikan sekali di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Allah berfirman, sesungguhnya salat adalah kewajiban yang diatur waktunya bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin, orang Islam sangat mengatur waktu. Di semua ibadahnya semua diatur dengan waktu yang sangat rinci dan terorganisir. Oleh karenanya Allah juga berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ahillah." Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Al-ahillah bentuk jamak, bulan-bulan sabit, karena bulan sabit berubah-ubah. Maka mereka bertanya, bagaimana tentang perubahan bulan-bulan sabit? Allah berfirman, "Qul hiya mawaqitu linnas." Katakanlah bahwa perubahan bulan-bulan sabit adalah tanda waktu bagi orang-orang, bagi manusia, bagi waktu haji, dan bagi waktu-waktu yang kita lakukan sehari-hari ini, semuanya diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam. Oleh karenanya seorang muslim, seorang mukmin pintar memanage waktu, bisa mengatur waktu, dan ini terbukti dalam sejarah. Sekian ratus tahun sejarah penemuan jam, sejarah penemuan kalender, itu sangat besar peran dari orang-orang muslim di masa lalu. Ratusan tahun lamanya, astronomi dan berbagai macam ilmu, dulu orang-orang muslim yang menguatkan atau yang membesarkan perannya. Di antaranya bukti yang sangat tampak di masa lalu ratusan tahun lalu. Sebelum penjajahan muncul, orang-orang Cina, orang-orang Korea di masa dinasti Joseon misalnya, mereka berpatokan menggunakan kalender-kalender orang Islam yang diteliti oleh orang-orang Islam dalam perhitungan bulan dan perhitungan matahari.
Ini menunjukkan peran yang besar bagi orang muslim memperhatikan masalah waktu. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari sahabat Nabi yang mulia Abi Barzah Al-Aslami, Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin," tidak bergeser kedua kaki seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya 4 perkara. Apa 4 perkara ini? An umrihi fima afnah, tentang umurnya selama ini dihabiskan buat apa. Wa an malihi fima iktasabah wa fima anfaqah, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana hartanya dialirkan. Wa an ilmihi fima amila bihi, dan tentang ilmunya selama ini diamalkan buat apa saja. Dan terakhir, wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya selama ini dihabiskan untuk apa. Dalam sebuah riwayat seperti itu bunyinya. Ditambah lagi, peran waktu atau waktu kedudukannya bagi seorang muslim sangat kuat. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Hakim rahimahullah, dan disahihkan oleh beliau, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Mungkin terkenal dari kalangan teman-teman ya. Kata Rasul, manfaatkan 5 sebelum 5. Tapi sering kita tidak sadar bahwa 5-5-nya semuanya tentang waktu. Kata Rasul SAW, "Ightanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik." Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa'an ightanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik." Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. "Wa an ghinaka qabla faqrik." Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. "Wa an faraghaka qabla syughlik." Waktu luangmu, waktu kosongmu sebelum kamu sibuk. Dan yang terakhir yang paling penting, "Wa hayataka qabla mautik." Kehidupanmu sebelum waktu matimu. Inilah yang menjadi pengingat besar. Kematian adalah sesuatu patokan waktu bagi kita semua. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Sesungguhnya setiap umat, setiap jiwa akan datang ajalnya. Ketika datang ajalnya, maka mereka tidak bisa mengakhirkan, dipelankan nanti dulu waktu matinya, belum sempat sekarang, tidak mau, tidak siap, tidak bisa. Wala yastaqdimun, tidak bisa pula mereka mempercepat waktu kedatangan ajalnya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, beliau muridnya para sahabat, "Adraktu aqwaman," aku menemui kaum-kaum, maksudnya para sahabat Nabi. Asyah kata beliau, paling pelit, asyah ala waqtihi au ala umurihi minhu ala darahimihi wa dananirih. Kata Al-Hasan Basri, aku menemui kaum-kaum, yaitu para sahabat Nabi, yang mereka sangat pelit terhadap waktunya dibandingkan terhadap dunia, maksudnya harta, dirham dan dinarnya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sebenarnya kamu ini cuma hitungan hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Kalau pergi satu hari, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Sebagai penutup, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kamu masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Khudh min hayatika limautik. Ambillah waktu hidupmu untuk waktu nanti kita. Hidup yang sebenarnya nanti setelah mati. Ini saya harap bisa menjadi pengingat bagi kita. Kita berjalan dari sini ke tempat tinggal kita kira-kira 5 menit. Betul ya? Bolak-balik berarti 10 menit. 5 kali sholat berarti 50 menit. 50 menit tadi dipakai buat baca istighfar, dipakai buat baca zikir, dipakai hal-hal yang bermanfaat. Itu lebih baik daripada bengong tidak ngapa-ngapain. Jadi dalam hal-hal yang selama ini kita lakukan, nunggu, ngantri, segala macamnya dibarengi dengan zikir, dibarengi dengan hal-hal yang mendatangkan pahala bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.